Halo teman-teman, terima kasih yang sudah berkunjung di channel ini. Kali ini kita akan membahas suatu kasus yang datang dari Jawa Timur. Seorang ayah yang seharusnya melindungi buah hatinya malah kejam merudal paksa, bahkan menghabisi nyawa anaknya ini. Bagaimana ceritanya? Ayo kita bahas. Desi Ailatul Khairiyah, kita panggil saja Desi, yang baru berusia 20 tahun. Desi adalah anak tunggal dari Suprapto dan Sulastri. Desi dikenal sebagai sosok pekerja keras dan juga pendiam. Kedua orang tua Desi, yaitu Suprapto dan Sulastri, sudah lama pisah ranjang, yang membuat Desi lebih dekat dengan kakeknya daripada Suprapto ayahnya ini. Dikarenakan dari kecil Desi sudah tinggal dengan ibu dan kakeknya, sebut saja Mariono. Sedangkan Suprapto tinggal di rumah keluarganya yang ada di Desa Sambi, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri. Seiring waktu, akhirnya Desi tumbuh dewasa dan diketahui sudah bekerja di salah satu usaha fotokopi di sekitaran daerah tersebut. Suprapto yang mengetahui anaknya sudah bekerja, tanpa ada rasa malu sering meminta uang kepada Desi, anaknya ini. Padahal sedari Desi kecil, Suprapto tidak pernah memberi uang ataupun memenuhi kebutuhan anaknya ini. Dan diketahui Suprapto juga mempunyai temperamen yang tidak baik dan pendendam. Itu pula penyebab Sulastri, ibunya Desi ini, memilih untuk pisah ranjang dengan Suprapto. Suprapto di sini juga tidak jarang mendatangi Desi ke tempat kerjanya hanya untuk meminta uang. Dan parahnya, tidak jarang Suprapto marah, bahkan mengancam dengan kekerasan kalau Desi tidak mau menuruti keinginannya. Karena terlalu sering ayahnya datang ke tempat kerjanya hanya untuk marah-marah dan meminta uang, Desi pun mulai kesal dan tidak jarang melontarkan kata-kata kasar kepada ayahnya. Karena kita sama-sama tahu ya teman-teman, Desi ini sudah ditelantarkan sejak dia kecil dan tidak pernah mendapat kasih sayang, apalagi nafkah dari ayahnya. Di sini Desi juga pernah curhat tentang masalah ayahnya ke Sulastri, ibunya. Di sini Sulastri juga menasihati anaknya supaya jangan memberikan uang ke ayahnya. Tapi yang kita tahu bagaimana temperamen ayahnya Desi, sehingga mau tidak mau Desi pun memberikan uang kepada ayahnya. Selain mendatangi Desi, Suprapto juga sering mendatangi rumah Mariono, kakek dari Desi, hanya untuk menemui ibunya Desi dan tidak jarang membawa ibu Desi pulang. Padahal mereka dua sudah lama pisah ranjang. Bukan hanya itu, Suprapto juga sering ikut campur dengan segala urusan pribadi dari Desi. Diketahui Desi memiliki pujaan hati dan tidak jarang jalan bersama. Kedekatannya dengan sang pujaan hati membuat sang ayah murka dan menasihati anaknya dengan berkata kalau Desi berhubungan dengan pria Kediri, maka hubungan itu bisa menjadi malapetaka. Hal itu dikarenakan Suprapto memiliki keyakinan yang cukup aneh dan seolah-olah tidak mau Desi memiliki hubungan dengan warga Kediri. Aneh memang. Desi di sini tidak menghiraukan perkataan Desi Suprapto dan masih menjalani hubungan dengan pacarnya. Berkali-kali Suprapto meminta Desi untuk menyudahi hubungan itu, tapi Desi tetap tidak mau dan terus berpacaran dengan lelaki idamannya. Karena hal ini, Suprapto pun mulai merencanakan hal jahat ke Desi supaya Desi jera menurutnya. Singkat cerita, Suprapto mendapatkan kabar duka yang berasal dari Blitar. Suprapto pun langsung menghubungi Sulastri dan memintanya untuk ikut ke Blitar. Akhirnya mereka berdua pun berangkat ke Blitar. Sampai di Blitar, Sulastri malah ditinggal oleh Suprapto yang malah pulang ke Kediri. 5 Juli 2023, tepatnya jam 9 malam waktu itu, Suprapto datang ke rumah Mariono, kakek dari Desi. Di jalan, Suprapto berpapasan dengan Mariono yang kala itu hendak pergi ke pengajian. Di sini mereka sempat berbincang-bincang, yang dimana Suprapto menanyakan Desi apakah sudah pulang atau belum. Yang dijawab oleh Mariono bahwa Desi kemungkinan sebentar lagi pulang dan menyarankan Suprapto untuk menunggu di dalam rumah saja. Akhirnya Mariono pun pergi meninggalkan Suprapto yang langsung masuk dan menunggu di dalam rumah. Singkat cerita, Desi pun pulang dan melihat ayahnya yang sedang duduk di ruang tamu. Desi di sini sempat menyalami tangan Suprapto dan pamit untuk berganti pakaian di dalam kamar. Dan di saat Desi sedang berganti pakaian,
Tiba-tiba Suprapto masuk dan menarik tangan Desi hingga Desi terjatuh. Tidak hanya sampai di situ, Suprapto pun langsung mencekik leher Desi. Desi di sini sempat berteriak, yang teriakannya sempat didengar oleh Barudin, paman Desi, yang tinggal di sebelah rumah mereka. Barudin yang kala itu berpikir mungkin hanya pertengkaran biasa, tidak menghiraukan teriakan itu, karena menurutnya tidak baik kalau mencampuri urusan rumah tangga pun itu kerabatnya sendiri. Mendengar teriakan Desi, Suprapto pun membungkam mulut Desi dan terus melakukan kekerasan kepada Desi. Pukulan dan benturan yang dialami Desi pun membuatnya pingsan. Melihat anaknya pingsan, Suprapto lalu menyeret tubuh Desi menuju kamar mandi. Di dalam kamar mandi, Suprapto yang melihat tubuh Desi tiba-tiba muncul nafsu jahat. Dan di sini Suprapto merudal paksa anaknya yang saat itu dalam kondisi pingsan. Setelah puas melakukan aksi bejatnya, Suprapto sempat memeriksa nadi Desi yang ternyata masih hidup. Melihat itu, Suprapto pun menenggelamkan tubuh Desi ke bak mandi. Melihat tubuh Desi yang tidak berdaya, Suprapto berpikir bahwa Desi sudah tidak bernyawa. Suprapto pun mengikat tangan, kaki beserta mulut Desi, lalu memasukkan tubuh Desi ke dalam karung. Desi sebenarnya saat itu masih hidup dan dalam kondisi pingsan. Di dalam karung inilah Desi mulai kehabisan nafas dan tewas. Tubuh Desi kemudian dibawa ke suatu persawahan yang ada di desa Bulu Pasar Ragu, Kabupaten Kediri. Di persawahan inilah tubuh Desi kemudian dia buang. Setelah berhasil dengan rencana jahatnya, Suprapto kemudian membersihkan diri dan tanpa rasa bersalah berangkat ke Jember menjemput Sulastri istrinya. Singkatnya, mereka kedua pun sampai di rumah Mariono, kakek Desi. Di sini Sulastri sempat menanyakan keberadaan anaknya kepada Mariono. Tapi di sini Suprapto malah yang menjawab dengan mengatakan bahwa Desi sudah pamit dengan dia dan mengatakan Desi mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di Lamongan. Suprapto juga meminta Sulastri untuk menyiapkan pakaian Desi dengan mengatakan akan ia antar ke Desi yang ada di Lamongan. Di sini Sulastri dan Mariono sempat bingung kenapa Desi tidak pernah cerita tentang pekerjaan yang ada di Lamongan. Kapan Desi berangkat? Kenapa pakaian ditinggal? Tapi segala pikiran itu pun mereka tepis, dikarenakan Suprapto yang mengatakan Desi mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Singkatnya, setelah mendapatkan pakaian dari Desi, Suprapto pun pergi dan tidak pernah kembali. Keesokan harinya, seorang pria bernama Imam Hanafi yang sedang melakukan pengecekan irigasi, dikarenakan aliran air yang seharusnya mengaliri sawah malah tersumbat. Setelah ditelusuri, Imam melihat sebuah karung besar berwarna putih yang menjadi penyebab tersumbatnya saluran irigasi tersebut. Ia tampak curiga dan hanya berpikir bahwa isi karung itu hanya sampah yang dibuang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ia pun lalu mengangkat dan memindahkan karung tersebut. Dikarenakan belum mengeluarkan bau, jadi belum ada kecurigaan akan isi karung tersebut. 2 hari pun berlalu. Sabtu 8 Juli 2023. Seorang pria, panggil saja Syafi'i. Syafi'i waktu itu sedang berjalan ke arah sawah yang tidak jauh dari rumahnya. Di perjalanannya ini, Syafi'i melihat sebuah bungkusan karung putih besar tergeletak di pinggir jalan dekat saluran irigasi. Di sini Syafi'i sempat mengira isi di dalam karung itu adalah batok kelapa. Setelah didekati, Syafi'i pun mencium bau tidak sedap yang berasal dari karung ini. Karena penasaran, Syafi'i di sini merobek sedikit permukaan karung dan betapa terkejutnya Syafi'i melihat jari kaki manusia. Melihat penemuan ini, Syafi'i pun pulang dan memberitahukan kepada orang tuanya. Dan akhirnya penemuan itu pun dilaporkan ke pihak kepolisian. Singkatnya, pihak kepolisian pun mengamankan lokasi tersebut dan membawa jasad tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara Kediri tanpa membongkar karung tersebut. Sesampainya di rumah sakit, karung itu pun dibongkar dengan kondisi yang susah dikenali karena sudah mulai membusuk. Setelah diotopsi, terkuaklah fakta bahwa korban meninggal akibat lemas di dalam bungkusan karung. Bukan hanya itu, ditemukan juga bekas kekerasan yang parah. Dan saat ditemukan, korban juga dalam posisi terikat, yaitu bagian tangan dan kaki.
Tim forensik juga mengatakan kemungkinan besar korban saat itu pingsan dan sebenarnya masih bisa diselamatkan kalau tidak dimasukkan ke dalam karung. Dari upaya tim forensik, diketahuilah identitas korban yang berjenis kelamin perempuan berusia 20 tahun dengan nama Desi Lailatul Khoiriyah. Setelah itu pihak keluarga korban pun dihubungi. Singkatnya, keluarga dari korban yaitu Sulastri, ibu korban, dan Mariono, kakek dari korban, pun datang untuk melihat temuan tersebut. Di sini Sulastri sempat histeris melihat kondisi Desi, anak sematawayangnya yang sudah tidak bernyawa. Singkatnya, setelah Sulastri tenang, pihak kepolisian pun mulai menanyai Sulastri guna mencari informasi terakhir yang mereka ketahui tentang Desi. Di sini Sulastri tanpa ragu menunjuk Suprapto, suaminya, sebagai pelaku atas kejadian ini. Dalam keterangan Sulastri, ada dua kejanggalan yang membuatnya yakin bahwa pelaku atas kejadian ini adalah Suprapto. Kejanggalan tersebut yaitu di saat Suprapto dan dia pergi ke Blitar, Suprapto sempat meninggalkannya di sana dan pulang ke rumahnya. Juga sempat bertemu dengan Desi. Juga ada kesaksian dari paman Desi yang rumahnya bersebelahan dengan rumah kakek Desi ini. Dari pamannya Desi diketahui hari Rabu malam, paman Desi sempat mendengar ada keributan dari Desi dan Suprapto, dan juga sempat mendengar jeritan dari Desi. Tapi pamannya mengatakan tidak berani ikut campur karena mengira Desi masih bersama ibunya di rumah itu. Dari hasil interogasi dan bukti yang ada, pihak kepolisian pun langsung melakukan pengejaran kepada Suprapto. Proses pengejaran tergolong susah dikarenakan Suprapto yang suka berpindah-pindah tempat. Setelah 9 hari pengejaran, polisi pun mendapatkan informasi bahwa Suprapto berada di daerah Tulung Agung. Selain itu, ternyata di sela-sela pelariannya, Suprapto sempat menulis surat wasiat dan berencana mengakhiri hidupnya karena menurutnya lebih baik mati daripada ditangkap. Dan untuk surat wasiatnya kira-kira begini teman-teman. Surat wasiat. Aku minta maaf pada orang tuaku dengan saudara-saudara. Aku tidak pulang. Karena beberapa tulisan tidak bisa dibaca dikarenakan terkena air dan basah. Dan dilanjutkan, aku mau ngomong sama Desi karena sudah 1 bulan dia tidak mau ngomong sama aku. Aku diusir dari rumah, dibilang stres, dimaki. Desi sekarang berani sama aku karena disuruh ibunya. Ibunya sering ngusir aku. Aku dibilang gila, dianggap kerbau. Katanya aku tidak pernah ngasih uang, padahal aku di rumah ya habis banyak uang. Terus ya karena itu pikiranku jadi stres. Aku kerja jadi tidak semangat. Dikasih uang sedikit, tidak diterima. Mintanya aku disuruh kerja yang gajinya besar. Tolong warga kuburkan saya secara massal. Sama tolong surat ini kasihkan ke saudara saya. Kurang lebih itulah isi surat yang ditulis Suprapto ini. Tapi sebelum niat Suprapto untuk mengakhiri hidupnya, dia sudah keburu ditangkap pihak kepolisian Kediri. Tepatnya di tanggal 17 Juli 2023. Waktu itu jam 2 dini hari. Suprapto ditangkap di salah satu SPBU yang berada di wilayah Tulung Agung. Suprapto sempat melawan dan berusaha kabur sehingga pihak kepolisian menghadiahkan timah panas di kakinya. 17 Juli 2023. Setelah diinterogasi, Suprapto pun mengakui semua perbuatannya yang dengan tega menghabisi serta merudal paksa anaknya sendiri. Setelah apa yang terjadi, jasad Desi pun dipulangkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Sedangkan Suprapto atas perbuatan biadabnya, Suprapto dikenakan pasal berlapis, pasal KDRT, kekerasan dan persetubuhan dengan ancaman di atas 15 tahun penjara. Dari cerita ini jujur ya teman-teman, ada rasa kesal di dalam hati. Bagaimana seorang ayah yang tega memperlakukan anak kandungnya dengan begitu kejam. Dari kasus ini, kira-kira pelajaran apa yang kita dapat? Silahkan komen di bawah. Sampai jumpa.